Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Mayoritas penduduknya menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Seperti yang dilakukan Bagas Suratman, ia menjadi salah satu petani yang sukses memberdayakan lahan tidur. Terlahir di tengah keluarga petani, Bagas Suratman sempat menolak bertani dan memilih kerja serabutan. Ia lebih memilih menjadi buruh pabrik, kondektur metro mini, pedagang buah, salesman, hingga kuli bangunan. Namun hal itu berubah pada tahun 2004 saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian dan menjadi petani secara autodidak. Keputusan itu diambil lantaran bidang pertanian merupakan usaha jangka panjang dan semua orang membutuhkan makanan. Untuk mengedukasi ke teman-teman generasi muda, menilai nggak masalah Mbak, karena itu untuk kemaslahatan umat, apalagi dunia pertanian. Karena selagi masih ada manusia, insya Allah dunia pertanian masih berjalan. Karena orang itu pasti membutuhkan makanan. Awalnya, Bagas hanya menanam satu jenis sayuran, yakni kangkung. Kangkung ia tanam di lahan seluas 3.000 meter dengan bantuan warga sekitar. Dari kangkung itulah kemudian Bagas merambah ke sayuran jenis lainnya seperti bayam, kaisim, atau sawi hijau, selada, dan cabai. Kini lahan yang ia olah terus bertambah luas hingga 26 hektar. Jadi tahun 2004 itu pertama mulanya itu kangkung dengan luasan kurang lebih 3.000 meter. Dari angkat luas 3.000 meter itu langsung kita continue estafet, ayo perpanjang lagi luas lahan, ayo terus memperkerjakan orang banyak, melibatkan orang banyak, kaum ibu-ibu, semua kita tarik, kita belajar di situ, alhamdulillah sampai sekarang, Mbak. Usaha yang ia rintis tidak hanya untuk dirinya, namun juga menjadi pekerjaan utama bagi 25 karyawannya. Seluruh karyawannya tersebar mulai dari yang bertugas di ladang hingga pada proses pengemasan. Salah satunya ialah Hoirul Alam. Sebelum menjadi petani, Hoirul menjalani kehidupan yang kelam. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan kerap mengkonsumsi minuman keras. Namun kini kehidupan Hoirul perlahan berubah setelah bekerja menjadi petani. Pertemuan dengan Bagas tahun 2009 membawa Hoirul pindah ke Tangerang. Hoirul mengikuti ajakan Bagas bukan tanpa sebab. Pengalaman membantu orang tua bercocok tanam bawang merah di kampung halaman menjadi bekalnya untuk bekerja di ladang. Ya dulu kan Bos Bagas sama kan, ya saya pernah nggak jadi orang nggak pernah gimana, ya mabok gitu. Kan Bos Bagas pernah ngalamin kayak gitu. Makanya kayak anak-anak sini kan udah Bos Bagas bisa tahu ngertiin anak-anak kayak gitu, bisa merubahin yang dulu anak-anak kayak gini bisa dirubah yang menjadi baik. Apa yang dilakukannya kini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Eko Prasetyo. Namun keputusannya untuk merantau ke Tangerang memiliki alasan berbeda. Gagal panen bawang merah pada tahun 2012 mengakibatkan keluarganya bangkrut dan memilih banyak hutang. Hal itulah yang membuat Eko meninggalkan Brebes, Jawa Tengah. Awalnya Eko kebingungan berada di kota ini. Tanpa diduga, Eko bertemu sosok Bagas di tahun 2015 dan langsung ikut bekerja bersamanya. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petani di ladang ini, akhirnya Eko bisa melunasi utang keluarganya. Nah, gagal panen sih, dulunya kita pernah petani, nanam bawang merah, cuman bangkrut, Mbak. Jadi bingung. Terus ya cobalah ke Tangerang gitu ya. Enggak, pertamanya diajarin dulu lah. Kalau udah lancar 4 bulan, 5 bulan, baru dilos itu.
Mereka bertugas menanam benih, menyiram dan merawat tanaman hingga memanen hasil sesuai waktunya. Hoirul, Eko, dan karyawan lainnya tetap bekerja meski di bawah terik sinar matahari. Langkah yang diambil Bagas mendapat dukungan dari keluarga. Siswono yang merupakan adik Bagas ikut serta membantu dalam menjalankan usaha pertanian ini. Bentuk dukungan itu pun menjadi semangat Bagas dalam menjalankan usahanya. Alhamdulillah banget, mendukung banget, sangat terharu gitu kan. Ya awal-awalnya sih sedikit demi sedikit gitu. Ternyata kenyataannya kedepannya alhamdulillah gitu. Sampai dia sukses gitu, meraihlah kemenangan ibaratnya gitu. Bangga banget. Kayaknya kalau diungkapkan kata-kata kayak nggak bisa deh Mbak. Pokoknya bangga lah, semangat gitu, ikut seneng gitu. Saat musim panen, para ibu yang tinggal di sekitar ladang pun dipersilakan untuk bekerja dengan memetik hasil panen sayuran. Aneka sayuran segar ini langsung diletakkan di tempat pengemasan yang tak jauh dari ladang. Setelah siap, hasil panen akan didistribusikan ke pasar tradisional dan supermarket. Bagas menjadi sosok yang menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Ia kerap memberi pelatihan di instansi maupun lembaga tentang dunia pertanian. Meski belum pernah bertemu sebelumnya, para peserta penyuluhan sangat terinspirasi dengan sosok Bagas. Sosok Bagas dinilai memberikan wawasan dan sudut pandang baru tentang cara bertani di lahan terbatas. Saya kenal tapi cuma lihat di handphone. Ya, saya juga terinspirasi banget sama Pak Bagas itu. Iya, sempat kemarin saya cari-cari juga Pak Bagas yang nanam-nanam sayur-sayuran yang udah viral itu. Ternyata di sini alhamdulillah saya ketemu. Sangat bermanfaat banget, terutama dalam menanam-nanam pohon buah-buahan segala sayur-sayuran itu. Di sini kan panas gitu kan, itu tantangan banget seperti ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Kita daripada beli cabai di luar kan, apa salahnya kita nanam cabai di tempat-tempat di rumah gitu. Termotivasi banget, soalnya Pak Bagas ini luar biasa gitu semangatnya untuk ngajak-ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk nanam pohon gitu, nanam sayur-sayuran. Bagas pun membagi kunci sukses dalam dunia pertanian. Petani harus memiliki mental yang kuat, menjiwai dan tentunya mencintai pekerjaan ini. Tidak pantang menyerah dan terus mencoba, meski harus mengalami kegagalan. Tim Liputan JPM TV Tangerang, Banten.